Yang katakan, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Shalom. Halo yo. Shalom. Shalom. Apa kabar? Sehat ya, luar biasa ya. Jangan biasa di luar ya, nanti masuk angin. Saya akan bacakan satu ayat. Berapa ayat? Satu. Yesaya 55 ayat 2. Ingat, Yesaya 55 ayat 2. Jangan dipasang ya, bukan top ya. Yesaya 55 ayat 2 dikatakan begini. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jeripayamu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Pernah makan yang paling enak apa? Apa? Roti. Saya pernah makan yang enak, saudara, itu ikan. Namanya ikan males. Satunya 600.000. Jadi kalau sekali makan, ceban. Ceritanya ini ikan apa? Ikan males. Nama apanya saya lupa ya. Saya bilang males aja 600.000, apalagi kalau dia rajin. Tapi di sini dikatakan, mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jeripayamu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Ini pertanyaan retorika yang tak perlu jawabannya, tapi tahu jawabannya. Kenapa belanjain duit itu bukan yang roti, yang tidak mengenyangkan? Biasanya kita kalau beli makanan atau beli sesuatu yang berguna buat tubuh kita, betul nggak? Yang bergizi, yang bermanfaat buat tubuh kita. Misalnya tadi roti, nih roti lagi makan ya, atau bubur, atau bakmi, atau warteg. Tetapi kok banyak orang makan yang beli sesuatu untuk dimakan tapi tidak mengenyangkan. Beli tetapi tidak untuk mengenyangkan. Kira-kira apa? Beli sesuatu yang tidak buat kita kenyang. Kita udah bayar, akhirnya apa? Kira-kira apa? Yang membahayakan, yang merugikan. Tapi kita beli juga. Misalnya apa? Rokok. Satu rokok, satu batang berapa? 2.500. Kira-kira makan 10 kenyang nggak? Kenyang mana? Sate babi 10 sama rokok 10? Tapi kenapa orang masih tetap membelanjakan rokok yang tidak kenyang tapi membahayakan? Apa? Karena kejantanan katanya. Nah betul, karena kejantanan, kecanduan. Ya. Padahal rokok itu menurut penelitian, menurut apa? Penelitian. Nama penelitiannya namanya American Cancer Survey Research. Ya. American Cancer Society. Ininya, kumpulannya mengatakan, ini risetnya benar, tanggal 1 November 2023 baru awal tahun ini, bulan ini. Dia bilang begini, hasil risetnya, hasil surveinya, hasil penelitiannya, bahwa orang yang merokok meskipun sudah berhenti 15 tahun yang lalu, ternyata punya potensi kena kanker paru-paru. Itu penelitiannya, bukan kata saya, kata penelitian. Jadi udah 15 tahun berhenti, tapi ternyata masih punya potensi untuk kena kanker. Tahu kanker? Bukan kantong kering. Kanker itu bahaya, apalagi kalau sudah 4, udah tinggal nunggu innalillahi wa inna ilaihi raji'un, udah tinggal nunggu mati. Tapi anehnya orang udah tahu bahwa rokok itu tidak baik, tapi tetap dikonsumsi. Ada teman saya bilang begini, gua merokok nggak langsung mati, yang nggak merokok malah mati. Saya tanya, sehari berapa bungkus? 3 bungkus. 1 bungkus kira-kira rokok berapa? Cepat. 28 ini tahun nih. Kita buletin aja teman-teman ya, 30.000. Kalau 3 bungkus berapa? 90.000 sehari. Kalau kita buletin 100 biar gampang ya. Kalau sebulan 30 hari berapa? 3 juta, betul ya? 3 juta. Kalau setahun berapa? Lu hitung sendiri dah ya. Anggap 30 juta dah ya, 10 bulan. Nah 30 juta 10 bulan setahun itu 300 juta. Berarti habis itu uangmu buat rokok doang. Dia baru mikir, baru apa? Mikir. Kenapa saya mengkonsumsi tidak mengenyangkan, malah membahayakan. Habis uang hampir 30 juta setahun. Kalau 30 juta setahun dibeliin kerupuk, kita bisa makan sampai batuk. Saking banyaknya. Tetapi orang masih aja membelanjakan sesuatu yang bukan uang. Nah, kalau sesuatu yang bukan roti atau bukan makanan yang mengenyangkan, kita makan, kita mungkin tubuh kita aja yang mungkin binasa, sakit atau mati. Tetapi tubuh kita ini bukan hanya makan minum. Jadi kita ini bukan hanya tubuh fisik, tetapi ada jiwa. Ada apa? Jiwa. Nah, jiwa kita juga harus membutuhkan asupan. Butuh apa? Asupan, makanan. Nah, makanan yang paling lezat menurut penulis Alkitab ini yang kita harus konsumsi, itu kira-kira apa? Apa? Buat batin kita, buat rohani kita. Betul, firman. Makanya kita mengatakan firman adalah makanan rohani.
yang kita harus makan supaya tubuh rohani kita, manusia baginya kita itu kuat. Amin. Amin. Makanya jangan hanya makan nasi, makan kebutuhan roti, Jadi makan rohani juga. tapi makan rohani jauh lebih penting. Itu yang membuat hidup kita bisa hidup kekal. Sempurna. Nah, Alkitab mengatakan begini, ada tahu ayatnya? Yohanes 17 ayat 17, ada yang tahu bunyinya gimana? Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi kalau kita mengkonsumsi firman Tuhan, maka hidup kita menjadi bersih. Makanya Yesus bilang begini, memang kamu sudah bersih oleh karena firman yang kukatakan kepadamu. Makanya kenapa kalau kebaktian kita mendengarkan firman? Ada yang tahu kenapa kebaktian mendengarkan firman? Karena kalau dengerin dangdut kita joget. Bukan. Karena firman itu bagiannya sangat penting. Katakan penting. Coba yang kencang, penting. Bilang karena firman Tuhan itu penting. Makanya kalau dengerin firman Tuhan, biasanya iblis suka ganggu, betul. Saya pernah khotbah di satu gereja. Saya belum membahas firman Tuhan, nyebutin ayat, dia langsung begini nih. Dia langsung tidur. Kira-kira kenapa dia bisa tidur? Karena dia ngantuk. Kenapa dia ngantuk? Tidurnya malam. Kenapa dia tidur malam? Mesti lembur. Kemudian dia mesti ke gereja. Gila di gereja ada AC, kemudian ada angin sepoi-sepoi. Akibatnya dia apa? Ngantuk. Kemudian pendetanya korbannya Nah, kalau pendetanya korbannya jemaatnya jadi ikutin aja tuh akibatnya dia tidur. Waktu ditanya firman tentang apa, gelap. Nah, kita jangan, bisa ada yang tidur kali? Nggak ada ya? Ya puji Tuhan. Jadi kita harus mengkonsumsi firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu makanan buat rohani kita, buat jiwa kita. Karena kita mengatakan begini, ada yang tahu ayatnya di mana nih? Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut. Dari mulut Allah. Kalau firman keluar dari mulut Allah, pasti firman itu pasti benar. Amin. Tapi kalau mulut manusia, apalagi pendetanya pendeta materi, pendetanya pendeta yang mata duitan, kira-kira kalau yang menyampaikan firman Tuhan benar apa enggak? Pasti nggak benar. Tapi kalau firman yang keluar dari mulut Allah, itu pasti murni, betul nggak? Karena manusia itu suka munafik, penampilannya benar dari luar, tetapi dalamnya tidak benar. Namanya munafik, bukan nabi, pikiran kotor, gitu saudara. Tetapi kalau dari mulut Allah, Allah itu yang benar dan yang adil, pasti keluarnya adalah yang benar dan yang adil, seperti Yesus. Makanya suatu kali Yesus ngomong begini, ini Yesus ngomong di orang banyak. Siapa di antaramu yang membuktikan aku berbuat dosa? Kira-kira waktu Yesus ngomong begitu, menurut saudara, dia orang berdosa apa orang benar? Dosa. Yesus ngomong begini, ini orang banyak. Kan suruh baca ayatnya, di Yohanes 8 ayat 46. Siapa di antaramu yang membuktikan aku berbuat dosa? Kira-kira Yesus berbuat dosa nggak? Pernah berbuat dosa nggak? Nggak pernah. Kenapa? Alkitab mengatakan dia adalah sang logos, penuh kasih karunia dan firman kebenaran. Yohanes 1 ayat 14. Makanya hidup kita juga begitu. Kalau hidup kita mengkonsumsi firman Tuhan, maka hidup kita benar, tidak berbuat dosa. Kalau manusia kan dikit-dikit berbuat dosa, betul nggak? Kita lagi jalanin jalanan. Yang pria utama. Karena pria itu lemah di mata. Lihat wanita jalan tinggi, mulus, putih, bersih, pakai rok mini yang sejengkal dari lutut. Nah, kalau laki-laki dilihat dosa, nggak dilihat saya. Nah, itu kan pergumulan, betul nggak? Ini gimana nih, dilihat dosa, nggak dilihat saya. Udah lihat sekali, begitu saudara. Kalau wanita enggak, wanita itu lemahnya bukan di mata. Dia kalau melihat pria pakai rok mini, dia geli. Beda sama pria, lemahnya di mata. Tapi kalau kita penuh firman, firman itu akan menguruskan. Makanya Mazmur bilang gini, Mazmur. Kamu tahu ayatnya Mazmur? Aku menyimpan janjimu, firmanmu dalam hatiku, supaya aku tidak berbuat dosa. Makanya saudara, kalau saudara dengar firman Tuhan, apapun keadaan saudara, mau tua, mau miskin, mau tua, mau muda, mau kaya, mau miskin, mau apapun juga keadaan kita, mau pintar atau bodoh. Tapi kalau punya firman, firman itu yang memungkinkan kita bisa hidup benar di hadapannya. Yang setuju katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Makanya dari saya kecil sekolah minggu itu diajarin dia begini. Ini sekolah minggu nih. Ini kita bisa bunyi nggak Pak? Begini, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari, baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau. Nah, ref ya.
Kalau mau nah itu. Jadi kalau mau tumbuh seperti Yesus yang hidupnya benar, harus baca kitab suci. Doa tiap hari. Coba bilang doa tiap hari. Balas, jangan ngurusin orang, urus diri sendiri. Jadi kita harus praktekkan, amin. Kalau mau hidup kita bertumbuh, dewasa, hidup benar, nanti menjadi orang yang berguna, harus baca kitab suci, baca Alkitab. Di sini siapa yang nggak punya Alkitab? Alkitab ada di HP, Alkitab ada di mana-mana. Kalau kita mau cari, ya. Amin buat firman Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ayo kita bangkit berdiri.